Assalamualaikum semuanya. Terima kasih sudah mampir ke videoku. Kali ini aku akan menjelaskan tentang entrepreneurship mindset. Disimak baik-baik ya. What is entrepreneurship mindset? Ketika seorang ragu, maka di saat itulah mindset kita tidak berjalan. Jadi kita itu harus menggali atau menyelami apa itu mindset entrepreneurship. Ya. Nanti di kontesnya juga ada ujian lagi kayak misi gue. Wow. Abut dibuat abut. Apa itu entrepreneurship? Entrepreneurship adalah sebuah mindset atau pola pikir. Keskip. Oh, terbang seperti Superman. Rudy, cok. Seorang yang memiliki pola pikir di luar kebangsaan. Memiliki pola pikir luar biasa orang pada umumnya. Nanti kayak out of the box. Yang kalau pikiran gitu sama orang lain, dia berpikir kreatif, inovatif. Ini di videoin cok. Videoin terus. Nah, Capeknya gua. Entrepreneurship adalah suatu yang dilakukan seseorang, jadi suatu usaha kreatif, inovatif untuk kemudian menghasilkan suatu karya tertentu yang memiliki nilai jual. Jadi ada personal branding, nanti kita juga identitas kita juga ada kartu nama kita itu udah terjualan, intinya kita menjual diri kita biar bisa ada harganya. Kalau entrepreneur itu seseorangnya, pelakunya yang sukses menjalankan usahanya terus menghadirkan ide kreatif dan inovatif. Yang kedua ada karakter dari entrepreneur. Mempunyai semangat tinggi. Jadi kita harus bisa semangat untuk mencapai tujuan kita. Sopan, disiplin, jujur, itu attitude ya. Seseorang yang nggak punya attitude itu nggak bakal ada nilainya. Saya banget itu. Terus percaya diri, kita itu nggak terpaku sama orang lain. Jadi kita mampu mempercayai diri kita sendiri untuk bisa mencapai sesuatu yang kita tuju. Saya banget. Berani ambil resiko. Seorang entrepreneur itu harus bisa berani ambil resiko. Jangan takut gagal, jangan takut gagal. Terus leadership. Seseorang entrepreneur itu harus punya leadership, yaitu jiwa Pemimpinan. Beda ya antara pemimpin sama bos. Itu jiwanya beda. Kita harus bisa jiwa pemimpin. Jadi inovatif dan kreatif, bisa menghasilkan ide-ide yang di luar nalar kita. Tujuan entrepreneur, apa sih itu tujuan entrepreneur? Goal. Salah satunya adalah bisa membuka lapangan pekerjaan baru bagi orang lain dan membantu mereka untuk menjadi pengusaha sendiri. Jadi kita termotivasi dari karakter-karakter entrepreneur tersebut. Yang kedua ada menciptakan jaringan bisnis. Kita kalau udah dipercaya sama satu jaringan tersebut, nanti bisnis yang lain, jaringan yang lain bakal nyampe ke kita juga. Networkingnya harus luas. Jadi jangan, ini kita punya usaha, kita mau misalkan mau
jualan lah takoyaki gitu. Siapa di sini udah pernah jualan? Deja. Deja takoyaki. Takoyaki tersebut itu kita promosiin ke teman-teman kelas, ya kan, biar ada yang beli. Ya. Keluarga, masyarakat. Iya boleh. Kalau ada promosinya nanti misalkan buy one get one, buy two get one. Terus meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas itu dari misalkan kita mencontoh siapa nih teman kita yang laku usahanya laris banget, jadinya kita ada motivasi buat jadi wirausaha lagi gitu, menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Di samping kita buka usaha sendiri, lingkungan sekitar kita itu terbantu. Jadi kan ada yang misalkan keperluannya sibuk gitu, kita lagi jualan, kita mesen nih di WA, mesen takoyaki dong, nanti diantarin ya, itu membantu kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Terus ada tahap-tahapan dari entrepreneurship. Ji, lu udah nemu vokasi, Ji? Nah, tahap memulai. Ada yang tahu tahap memulai itu apa? Hah? Jadi kita kalau memulai pasti berawal dari Tahap dari niat. Oh, niat. Kan sesuatu apa-apa harus didasari dengan Niat. memulai sesuatu bisnis itu harus ada niatnya. Niat bukan niat aja, harus berbarengan dengan tekad yang bulat, ya kan? Ya. Kalau ada niat doang, gue niat nih gitu, besok mau jualan gitu, tapi ya jalan-jalan, ya bakalan Sukses. Benar banget itu. baru ada pelaksanaan usaha. Sebut nama. Nama ini Bobby Saputra. Salah. usaha ini bisa kita sebut dengan jalannya suatu usaha. Jalannya suatu usaha itu bisa dari faktor kita memikirkan SDM, sumber daya manusia, terus pembiayaannya, terus SDA. pegawai, ada Overhead pabrik. ya kan, kita BTK, biaya tenaga kerja. sebelum membuka toko itu kita harus menganalisis target pasar kita secara strategis, demografis sama psikografis. Tahu nggak? Nggak tahu. Demografis itu tempatnya di mana gitu. Kalau tempatnya di ujung jalan itu nggak bakal kelihatan sama orang-orang, jadi orang-orang tersebut tidak ke toko kita. Kalau tempatnya di sini nih, kan di sini strategis kan, tempatnya demografis. Jadi orang lewat juga tahu nih ada stand gitu. Asik. Terus tempatnya juga udah tersusun rapi kan di sini, udah nggak bagus lah. Realitasinya apa di sini? Apa? Udah dijelaskan? Agus. Nah, psikografis. Kita kalau mau jualan, kita itu harus tahu perilaku konsumen kita. Ya, misalkan kita tadi mau jualan takoyaki, kita ngejualinnya ke emak-emak, bakal mau nggak? Mau. Mau, tapi jarang. Ada yang mau, ada yang Kagak. misalkan mama paling belinya kampung gitulah, sayur-sayuran. Bayem. Kalau kita jualnya ke anak-anak muda nih, kayak kalian mau beli takoyaki nggak? Mau. Jadi kita itu harus Beli Deja. ke siapa kita menjual barang kita. Ya. Kalau es krim kalau bapak-bapak pada beli nggak? Beli buat anaknya. Beli. Tapi cuma Jarang. Ya. kalau kita jual ke anak-anak, laris nggak? Enggak. Laris. Nah itu mikirin Nggak dibolehin emaknya. grafis. Jangan, nggak dijual itu, nggak dijual. Yang ketiga ada Batuk. mempertahankan usaha. Jadi kita kalau usahanya udah jalan, kita harus mempertahankan usaha tersebut, harus konsisten. Jangan hari ini lari, hari ini enggak. Ya udahlah, gue males nih. Enggak laris-laris, udahlah tutup. Ya itu bangkrut. Ya. Terus mempertahankan usaha itu
kalau dagangannya itu sepi atau berlaku, itu kita harus menganalisis kenapa nih sepi gitu. Apa letaknya salah, apa kita kurang promosi, apa kita Kurang-kurangin maksiat. ya kurang, intinya harus berkontribusi sama orang-orang lain gitu ya. Yang keempat ada pengembangan usaha. Habis makan. Kita udah laris. Bis, makan bis. Usahanya. Habis makan. Tapi Sekarang kita pengen buka cabang baru, itu baru yang namanya Pengembangan. usaha. Buka cabang baru deh, intinya mah produksinya Tambah. baru, Ya. kualitasnya ditingkatin, itu namanya pengembangan Usaha. Ya, selanjutnya ada yang tahu Apa tuh? Wih, ada yang tahu nih siapa? enggak. tahu. Salah. Siapa? Bob Marley. Bob Sadino. Bob Sagino. Sadino. Bob Sadino. Siapa sih Bob Sadino itu? Pebisnis. Ada Bob di depan. Pebisnis. Oh, ada Bob. Rapi. Siapa? Coba kamu jawab. Bob Sadino siapa sih? Kamu jauh dulu, Siapa yang tahu tadi pertama Bob Sadino? Alek. Asal jauh. Asal jawab intinya tahu dia siapa. Iya. Banget. Pedrin. Bob Sadino siapa? Itu pengusaha motor. Bob Sadino Tahu itu ya? seorang Nggak tahu. pengusaha sukses di zamannya tahun 70-an. 70. Jual motor dia. Enggak sih, ngasal doang. Baca. Apaan tuh? Ditanya oleh Wimar, katanya Anda dulu ke laut. Lalu bagaimana Ke pelaut. Anda bisa sampai menjadi entrepreneurship membuka supermarket? Ada yang tahu supermarketnya namanya apa? Indomaret. Namanya Campix. Nggak pernah dengar. Campix ada Camp Farm. Ya. Camping. Ya, tahu. Ya, itu. Coba searching deh Google, ada nggak Campix, ada nggak Camp Farm? Itu ya Search. pelaku usahanya itu Bob Search. Sadino. Camcis. Camcis. Apa sih? Jadi itu Bob Sadino dulu kerjanya di Eropa. Sederhana saja, saya dulu bekerja di negara Belanda dan berkeliling Kem. di Eropa. Ketika kembali ke Indonesia, saya Wow, makan telur di wow, sini wow. dengan telur yang saya lihat di Eropa. Iya tuh. Apa bedanya? Udah. Nggak tahu deh. Saya meminta orang mencari ayam yang bisa Nggak tahu. bertelur. Ini orang luar ini mah. Apakah saat itu Anda sudah Kenapa nggak Rudi Hartono ya? Indofood. Menjadi seperti saat ini karena saya beruntung tidak mengetahui apa-apa. Jadi pas Bob Sadino kembali lagi ke Indonesia dan dia ngebedain kok telur ayam Indonesia beda bentuknya sama yang di Eropa. Itu Bob Sadino nonton temennya yang di Eropa. Tolong kirimin ayam-ayam yang bisa bertelur gitu. Wow. Terus Bob Sadino di situ bekerja sebagai kuli bangunan. Jadi setelah krunya datang, Bob Sadino bawa 2 kilo, istrinya bawa 2 kilo, terus ngetok-ngetok pintu orang Indonesia. Mau kasih, saya jualan telur Eropa gini, nggak ada yang mau orang Indonesia. Tapi di situ di daerah Kemang banyak udah ada turis-turis yang tinggal di daerah tersebut dan ditawarkan kepada turis itu, saya jual apa namanya Telur. ya, saya jual telur ayam dari Eropa, langsung dibeli sama turis tersebut. Seminggu kemudian turis tersebut itu langganan ke Bob Sadino, soalnya yang jual telur Eropa. itu cuma Bob Sadino. ya kan, sebagai turis kita gimana ya, sebagai turis dia lebih suka produknya sendiri kan. Jadinya kata turis tersebut, Bob Sadino kamu di rumah aja deh, biar saya yang ke rumah kamu membeli telur tersebut. Terus sama kemudian
dia langsung jualan kayak lada gitu, rempah-rempah Indonesia gitu. Itu di situ munculnya usaha Bang Sadino. Nah, yang tadi sampai itu yang modal ya. Apakah Anda mempunyai banyak teman di bank yang bisa menyediakan modal? Kata Bob Sadino, bank hanya untuk menabung saja. Kata Wimar, tidak betul, orang membutuhkan modal untuk membangun usaha baru. Ya. Apa sih pengertian modal itu, kata Bob Sadino? Pengertian modal itu banyak. Orang hanya menerjemahkan modal itu sebagai benda yang dapat dilihat atau uang. Sebetulnya modal yang tidak bisa dilihat ini modal pegangan seseorang untuk menjadi entrepreneur, yaitu satu, jangan harus mempunyai kemauan kau pilih dia. Intinya kita tuh jangan takut gagal, jangan takut gak ada uang, jangan takut berproses, jangan takut kita itu gak bisa ngambil resiko, jangan takut kita bangkrut. Intinya jadi kalau kita mau usaha, intinya yang satu jangan takut ya. Kalau kita menjalankan usaha itu, usahanya mau sukses, mau bangkrut, itu nilainya 1. Kalau kita nggak ngambil usaha itu, tapi ya mau kayak ngomong doang gitu ya, itu nilainya tetap 0. Ya. Harus mempunyai kemauan didasarkan dengan tekad yang bulat. Nah, keberanian mengambil peluang. Ada sejuta peluang di luar sana, termasuk di dalam badan diri kita, badan kita sendiri. Jadi kita kayak, gue takut nih, gue nggak bisa usaha, gue takut nih nggak bisa, gue takut nih, takut gagal, takut bangkrut gitu. Intinya tuh kita ngebebasin badan kita sendiri dulu, ya. Bebasin badan kita sendiri biar ayo gitu, semangat, ayo kita usaha gitu. Yang ketiga, 3 faktor tadi belum membuat seseorang untuk masuk menjadi entrepreneur. Faktor keempat yaitu ada jangan cengeng dan tahan banting. Gue mau usaha tapi nggak punya uang, gue mau usaha tapi nggak punya modal. Dikasih uang, mau usaha apa ya? Gitu. Mau usaha apa ya? Kalau dikasih uang, mau usaha apa ya? Terus kalau udah usaha, pemasarannya gimana? Itu jangan berpikiran kayak gitu. Intinya kita jalanin dan kita tahu kompetitor di sekeliling kita, nanti kita bisa. Sama aja. Tahu nggak kompetitor apa? Itu saing. Ya, saing. Oh ini. No, jangan berprinsip harus ada uang untuk usaha. Coba dibalik, harus ada usaha untuk menghasilkan uang. Jadi pahami sampai sini. Ada uang mau dari mana? Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton.